Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menyampaikan materi dasar-dasar logika dengan judul Struktur argumentasi. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi adalah suatu proses berpikir dan berkomunikasi untuk menyatakan keyakinan dan pendapat yang disertai dengan alasan dan bukti yang logis. Apa sih tujuan utama kita berargumentasi? Tujuan utama kita berargumentasi adalah untuk meyakinkan pandangan kita kepada orang lain. Jadi kita tidak berdebat hanya sekedar berdebat tanpa arah. Dalam logika, argumentasi dianggap baik jika sabar teman-teman, ada jurang situ. Dalam logika, argumentasi dianggap baik jika disusun secara sistematis dan rasional. Ada 3 bagian struktur argumentasi. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Nah, di sini aku akan menjelaskan pernyataan pendapat atau tesis. Apa sih itu pernyataan pendapat? Pernyataan pendapat adalah gagasan utama atau sikap penulis atau pembicara terhadap suatu isu. Nah, dari pernyataan pendapat inilah kita dapat menentukan posisi apakah kita menolak, setuju, atau mungkin mendukung sesuatu. Contoh kalimatnya yaitu membaca buku setiap hari sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas berpikir seseorang. Nah, kalimat tersebut menunjukkan pendapat atau posisi yang hendak dibuktikan pada bagian selanjutnya. Karena kalimat tersebut bukanlah fakta mutlak yang mungkin ada banyak orang yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, sehingga muncullah perdebatan secara logis. Jadi, pernyataan pendapat itu adalah inti dari argumen. Tanpa pernyataan pendapat, argumen akan kehilangan arahnya, karena tidak ada tujuan atau posisi yang hendak dibuktikan. Struktur kedua dari argumentasi yang berisi alasan dan bukti. Bagian ini merupakan inti dari struktur argumentasi. Disinilah kita dapat menjelaskan mengapa pendapat kita itu benar dengan menyertakan alasan yang logis, data, fakta, atau pendapat dari beberapa para ahli. Bagian ini harus menggunakan pola berpikir yang runtut dan logis. Jangan hanya beropini tanpa bukti. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Menurut penelitian UNESCO, membaca secara rutin dapat meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, kebiasaan membaca juga dapat membantu seseorang dalam memahami beberapa sudut pandang dan menumbuhkan rasa empati. Bang, yang ketiga, Bang, yang ketiga. Woi, yang kasar kali. Apa? Yang ketiga, Bang. Yang ketiga? Ya. Apa yang ketiga? Oh ya, yang ketiga. Oke teman-teman, yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini berfungsi sebagai untuk menutup argumentasi. Nah, biasanya yang seperti ini dilakukan dengan cara menegaskan kembali pendapat utama. Oke, pendapat utama. Nah, biasanya seperti ini disertai dengan kesimpulan ataupun ajakan. Contoh. Jadi, membaca buku bukan hanya untuk sebagai bahan hiburan, tapi juga investasi penting untuk membangun kecerdasan dan juga kapasitas seseorang. Nah, teman-teman, gimana nih penjelasan dari kawan-kawan kita sebelumnya? Jadi, di sini aku mau menyampaikan kesimpulan mengenai struktur argumentasi biar teman-teman lebih paham lagi mengenai struktur argumentasi ini. Jadi, struktur
argumentasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Nah, di sini berisikan pendapat dari penulis atau pembicara. Yang kedua itu ada argumentasi. Nah, di argumentasi ini memuat alasan yang logis, di mana biasanya di situ terdapat bukti, contoh, dan beberapa alasan yang dapat mendukung pendapat dari penulis atau pembicara. Dan yang ketiga yaitu ada penegasan ulang. Nah, di penegasan ulang inilah berisikan kesimpulan dari argumen-argumen sebelumnya. Jadi teman-teman, dalam struktur argumentasi itu membantu kita menyusun logika berpikir yang jelas dan sistematis. Nah, dengan memahami ketiga bagian tersebut, kita bisa nih menyusun ide yang lebih mudah dipahami, rasional, dan meyakinkan. Nah, sekian video dari kami. Jangan lupa untuk selalu berpikir